Juventus berencana menawarkan kesepakatan baru kepada Gatti. Federico Gatti hampir menandatangani kontrak baru dengan Juventus, karena klub telah menaruh kepercayaan mereka padanya untuk musim-musim mendatang. Meskipun menghadapi persaingan untuk mendapatkan waktu bermain musim ini, dengan Alexandro, Gleison Bremer, dan Danilo sebagai pilihan utama dalam 3 pemain bertahan Juventus, Gatti muncul sebagai bek yang paling dekat untuk menembus starting lineup. Bianconeri menaruh harapan besar terhadap potensi jangka panjangnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus saat ini sedang dalam tahap perencanaan untuk menawarkan kontrak baru kepada Gatti. Pihak klub mengantisipasi mantan pemain Frosinone itu akan berkomitmen dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan memperpanjang kontraknya hingga 2028. Gatti telah bekerja sangat keras untuk tetap dekat dengan starting 11 kami dalam beberapa bulan terakhir dan kami percaya dia akan melakukannya dengan baik kapanpun dia bermain. Klub-klub mengawasi bek tersebut dan akan segera menambahkannya ke skuad mereka jika dia tidak mendapatkan waktu bermain yang diinginkannya. Jika dia terikat kontrak panjang, kami akan meminta bayaran yang besar sebelum kami mengizinkannya pergi dan tidak akan ada kejutan dari peminat manapun. Gatti akan bekerja keras dalam latihan untuk segera bermain di depan beberapa pemain di tim. Juventus menolak menyerah untuk merekrut Abdoulaye Kamara. Juventus memiliki minat yang kuat untuk memperoleh Abdoulaye Kamara dari Borussia Dortmund selama jendela transfer terakhir tetapi tidak dapat mengamankan kesepakatan tepat waktu, sehingga pemain muda tersebut menjadi bagian dari daftar pemain klub Jerman tersebut. Meski demikian, Juventus belum menyerah dalam memburu talenta berusia 18 tahun tersebut. Menurut laporan dari Il Bianconero, Bianconeri memantau dengan cermat perkembangan Kamara selama ia bermain untuk tim B Borussia Dortmund. Juventus memandang Kamara sebagai pemain yang dapat memperkuat skuad next gen mereka dan berpotensi berkontribusi pada rencana jangka panjang klub. Ada kemungkinan bahwa Juventus kemungkinan akan kembali dengan tawaran untuk Kamara di masa depan, karena mereka tetap berkomitmen untuk mendapatkan beberapa talenta muda terbaik di Eropa. Hal ini menandakan dedikasi berkelanjutan Juventus dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, memastikan bahwa mereka memiliki banyak pemain menjanjikan untuk memperkuat tim utama di tahun-tahun mendatang di bawah kepemimpinan Max Allegri. Kami tetap menjadi salah satu klub top di negara ini dan tim Next Gen telah menonjolkan kami dalam pengembangan bakat dalam beberapa musim terakhir. Kamara akan meningkatkan pilihan kami di tim itu dan memastikan kami memiliki lebih banyak talenta untuk dipromosikan ke tim utama di masa depan. Perjalanan pemain muda ini masih panjang untuk menjadi pemain profesional papan atas, namun ia akan terdorong oleh promosi pemain muda Juventus baru-baru ini. Federico Chiesa dibandingkan dengan 2 legenda Arsenal. Federico Chiesa telah mengalami perubahan posisi di Juventus, dengan Max Allegri menurunkannya sebagai salah satu dari 2 penyerang dalam formasi 3-5-2. Langkah ini terjadi setelah Chiesa menghadapi kesulitan musim lalu ketika Allegri menggunakan dia sebagai bek sayap dalam formasi yang sama, sehingga menimbulkan dugaan adanya ketegangan hubungan antara pemain dan manajer. Kini, Allegri telah menduetkan Chiesa dengan Dusan Vlahovic di lini depan, dan mantan pemain Fiorentina itu berkembang pesat dalam peran baru mereka. Chiesa sedang bertransisi dari pemain sayap menjadi penyerang yang efektif, dan transformasinya menarik perbandingan dengan legenda Arsenal seperti Thierry Henry dan Robin van Persie, lapor Football Italia. Henry dan Van Persie memulai karir mereka sebagai pemain sayap namun berkembang menjadi striker kelas dunia yang dikenal karena kemampuan mencetak gol yang produktif. Juventus akan senang jika Chiesa bisa memberikan jumlah gol yang banyak, apalagi Vlahovic menghadapi tantangan dalam mencetak gol sejak bergabung dengan klub. Kemitraan ini merupakan perkembangan yang menjanjikan bagi Bianconeri saat mereka mencari senjata ofensif. Henry dan Van Persie adalah 2 pemain terbaik yang pernah kita saksikan di sepak bola Eropa, namun tidak ada keraguan bahwa Chiesa memiliki potensi untuk menjadi sebaik mereka. Bintang Azzurri ini memiliki tendangan yang bagus dan tahu cara mencetak gol. Dia hanya perlu menambah konsistensi permainannya dan menjadi tidak bisa dihentikan.
Del Piero mengirimkan pesan kepada fans yang menyerukan agar dia kembali ke Juventus. Fans Juventus sudah tak sabar menantikan kembalinya Alessandro Del Piero ke klub, meski dalam kapasitas non-pemain. Penyerang ikonik Italia ini meninggalkan klub hampir 1 dekade lalu dan kemudian pensiun dari sepak bola Eropa. Sejak pensiun, Del Piero telah beralih peran sebagai pandit. Namun ia tetap menjadi salah satu mantan pemain tercinta yang diharapkan dapat dilihat kembali oleh pendukung Bianconeri di Allianz Stadium. Selama periode pergantian kepemimpinan di klub awal tahun ini, terdapat spekulasi mengenai kemungkinan Del Piero bergabung kembali dengan Juventus dalam peran kepemimpinan. Namun, klub akhirnya memilih untuk menunjuk para profesional dari sektor hukum dan keuangan, untuk mengantisipasi masa depan yang penuh tantangan. Meski tidak memiliki peran resmi di klub, Del Piero tetap menjadi simbol Juventus di hati para penggemarnya. Ia menyatakan bahwa ia masih merasakan hubungan yang kuat dengan klub, meski tanpa jabatan resmi. Kata mantan striker tersebut, seperti dikutip dari Tutto Juve. "Saya masih merasa menjadi milik Juventus, tidak perlu berperan di klub. Del Piero adalah salah satu legenda favorit kami dan hampir tidak ada penggemar yang menentang kembalinya dia ke klub. Namun pemilik dan dewan direksi saat ini sangat berpengalaman dan akan memberinya peran di klub jika mereka membutuhkannya." Paul Pogba usai cedera kambuhan. Rumor transfer Juventus masih menjadi pembahasan meski kompetisi Liga Italia 2023-24 sudah bergulir. Giuntoli kini sudah mantap akan masa depan Paul Pogba. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli masih mengamati bursa transfer menjelang jeda internasional. Sejauh ini ia sebenarnya cukup puas dengan hasil belanja tim. Juventus resmi mengontrak Manuel Locatelli yang sebelumnya dipinjam dari Sassuolo, dan Moise Kean juga dikontrak usai dipinjam dari Everton. Satu lagi, Arkadiusz Milik juga dipermanenkan usai dipinjam dari Marseille. Rekrutan lainnya ada Timothy Weah dari Lille, dan Facundo Gonzalez dari Valencia B. Dilansir dari Sky Italia, via Tutto Napoli, Cristiano Giuntoli mengaku puas dengan pergerakan Juventus di bursa transfer. "Kami sangat senang karena Juventus telah menurunkan rata-rata usia muda, ditambah pemain muda seperti Cambiaso dan Weah, dan kami berhasil mempertahankan Milik. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic sedang dalam performa terbaiknya, dan kami sedang memulihkan Paul Pogba," tambah Giuntoli. Hal ini menyiratkan bahwa Juventus masih pertahankan Paul Pogba, yang sebelumnya mengalami cedera kambuhan dan jarang terpakai di tim. Setelah sempat membaik, Paul Pogba cedera lagi di pekan ketiga Liga Italia, saat Juventus berjumpa Empoli di Stadio Carlo Castellani, Senin, 4 September 2023, lalu. Beruntung Juventus tidak kehilangan tajinya walau Pogba kesakitan, dan si Nyonya tua berhasil menang atas Empoli dengan skor 2-0 berkat gol Danilo dan Federico Chiesa. Danilo, milik dan statistik paling menarik tercatat di Empoli versus Juventus. Setelah Juventus raih kemenangan 2-0 atas Empoli di Stadion Carlo Castellani. Seperti biasa, situs resmi klub memberi kami statistik dan fakta paling menarik setelah kejadian tersebut. Mattia Perin mendapatkan salah satu clean sheet termudah dalam karir bermainnya. Penjaga gawang tidak melakukan penyelamatan sepanjang pertandingan. Jadi, menurut sumber tersebut, ini adalah pertama kalinya sejak Oktober 2022 pasukan Max Allegri tampil sebagai pemenang tanpa kebobolan satu tembakan pun ke gawang. Peristiwa terkini adalah kemenangan tandang atas Lecce berkat gol tunggal Nicolo Fagioli. Terlebih lagi, Bianconeri kini menikmati clean sheet terbanyak di laga tandang pada tahun 2023 di antara klub-klub yang berpartisipasi di 5 liga top Eropa. Di sisi lain, Danilo kini menjadi salah satu dari 4 bek Serie A yang berhasil mencetak gol dalam 5 musim terakhir. Kapten Juventus mencetak gol pembuka pada hari Minggu. Adapun Federico Chiesa mengukuhkan perannya sebagai pilar dengan menyumbangkan gol ke-6-nya dalam 8 penampilan terakhirnya. Dia sendiri mencetak 4 gol sambil memberikan 2 assist. Terakhir, assist Arkadiusz Milik kepada Chiesa menandai kontribusi golnya yang ke-50 di Serie A. Mantan striker Napoli itu mengoleksi 45 gol dan 5 assist.
Juventus cuma butiran debu, Max Allegri jagokan 3 rivalnya menangis Scudetto. Mengaku bukan apa-apa. Pelatih Massimiliano Allegri menjagokan Inter Milan, Napoli, dan AC Milan memenangi Scudetto 2023-24. Bianconeri baru saja menjalani musim 2022-23 dengan mengerikan setelah sempat dikurangi 15 poin, kendati perolehan angka itu sempat dipulihkan kembali. Namun, pada akhirnya, si Nyonya tua dikurangi 10 poin yang membuat mereka terdepak dari zona 4 besar dan tak akan bermain di kompetisi Eropa. Sementara itu, Juventus mengawali Liga Italia 2023-24 dengan 2 kemenangan dan sekali hasil imbang yang membuat anak asuh Massimiliano Allegri bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara. Walaupun demikian, mantan pelatih AC Milan itu awalnya menekankan bahwa sang juru taktik kurang yakin dengan skuad Juventus. Sepak bola itu aneh karena tim lain memainkan 1 laga setiap 3 hari walaupun mereka punya skuad yang besar, buka Allegri. Kami tim muda yang memiliki sedikit pengalaman sehingga kami harus mempertimbangkan kesalahan yang dibuat. Meski demikian, Massimiliano Allegri tetap berusaha sebaik mungkin meningkatkan kualitas skuad Juventus di tengah perasaan pesimistis bisa masuk dalam persaingan Scudetto 2023-24. 2 alasan Juventus bertekad memperbarui kontrak Chiesa. Setelah mimpi buruk cedera yang berkepanjangan, Federico Chiesa mulai mendapatkan kembali kondisi fisiknya yang optimal, memberikan penampilan gemilang secara konstan. Pemain berusia 25 tahun itu saat ini mengubah dirinya menjadi second striker untuk mengakomodasi formasi 3-5-2 yang diterapkan Max Allegri. Dia sudah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan pertama Serie A musim ini. Wajar jika Juventus ingin mempertahankan jasa pemain bintangnya dan sudah berupaya memperbarui kontraknya, akan berakhir pada 2025. Namun seperti yang diungkapkan La Gazzetta dello Sport, via Tutto Juve, ada juga 2 alasan ekonomi di balik upaya keras Cristiano Giuntoli untuk memperbarui kontrak sang pemain. Pertama, manajemen ingin menunda tenggat waktu 1 tahun lagi. Hal ini akan memberi raksasa Italia pengaruh ekstra dalam negosiasi jika ada pelamar yang muncul pada musim panas mendatang. Kedua, perpanjangan kontrak akan memungkinkan klub membagi biaya transfer Chiesa dari Fiorentina dalam jangka waktu yang lebih lama. Fenomena ini dikenal sebagai amortisasi. Juventus mengeluarkan sekitar 60 juta euro untuk mengamankan layanan sang pemain pada tahun 2020. Dia menghabiskan 2 musim dengan status pinjaman sebelum menjadikan transfernya dari Viola permanen. Selain itu, sumber tersebut mengklaim bahwa Juventus mungkin memiliki setengah janji dari agen sang pemain, Vali Ramadani, mengenai perpanjangan kontrak hingga tahun 2026. Pada Minggu malam, Juventus akan menghadapi Empoli di Stadion Carlo Castellani pada pertandingan terakhir putaran 3 Serie A. Bianconeri akan berusaha untuk kembali ke kolom kemenangan setelah kehilangan 2 poin akhir pekan lalu dengan hasil imbang di kandang melawan Bologna. Max Allegri memanggil 24 pemain, tidak memasukkan Wojciech Szczęsny. Meunier telah mengungkapkan pada konferensi pers pra-pertandingan hari Sabtu bahwa penjaga gawang Polandia itu masih dalam tahap pemulihan dari cedera baru-baru ini. Pemain berusia 33 tahun itu akan absen untuk pertandingan kedua berturut-turut, meninggalkan tempat starternya kepada Mattia Perin. Selain itu, penjaga gawang berusia 18 tahun Giovanni Davara menerima panggilan untuk menebus keluarnya Szczęsny. Bicara soal pemain muda, Dean Huijsen terasa absen, meski Allegri menegaskan bek muda tersebut akan menjadi bagian dari skuad senior musim ini. Alasan absennya remaja asal Belanda itu masih belum diketahui. Kita lihat saja apakah dia akan ambil bagian dalam laga pembuka musim Juventus Next Gen melawan Pescara. Rekan mudanya Kenan Yildiz sekali lagi masuk dalam skuad. Pemain Turki berusia 18 tahun itu menerima akting cemerlang di 2 pertandingan pertama musim ini. Chiesa kini siap memperpanjang kontraknya di Juventus dengan syarat tertentu. Federico Chiesa, yang mendapat minat dari klub-klub top Eropa pada bursa transfer sebelumnya, berpotensi meninggalkan Juventus. Namun, kesepakatan tidak dapat dicapai dan ia menjadi tokoh kunci dalam rencana Juventus untuk musim ini.
Bianconeri menaruh ekspektasi tinggi terhadap kontribusi Chiesa yang berkelanjutan kepada tim. Kontrak Chiesa yang ada bersama Juventus berlaku hingga 2025, dan pihak klub bersedia memperpanjang kontraknya lebih lanjut. Meskipun sebelumnya pernah mengalami cedera jangka panjang, Chiesa menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaiknya, yang memicu diskusi tentang perpanjangan kontrak. Menurut laporan Calcio Mercato, Chiesa dan pihak klub terbuka untuk memasukkan klausul pelepasan dalam kontraknya. Meskipun klausul pelepasannya mungkin belum diungkapkan secara resmi, Juventus kabarnya akan setuju untuk melepasnya jika ada tawaran sejumlah tertentu. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi Chiesa dan klub, memastikan bahwa masa depannya terjamin terlepas dari performanya, sekaligus memungkinkan dia untuk menjajaki peluang lain jika tawaran tertentu terwujud. Chiesa adalah aset penting bagi kami dan kami harus melindungi penyerang dengan segala cara dalam kampanye ini. Dia adalah salah satu pemain yang kami harap ada di skuad kami ketika kami mencapai kesuksesan dan akan sangat membantu jika dia kembali ke performa terbaiknya di musim ini. Allegri menjamin Vlahovic akan mencetak banyak gol untuk Juventus musim ini. Manajer Juventus Max Allegri sangat optimis dengan potensi Dusan Vlahovic mencetak banyak gol di musim mendatang. Vlahovic mengalami masa yang penuh tantangan di Allianz Stadium pada musim sebelumnya, dan Juventus secara aktif berusaha menjualnya selama jendela transfer. Namun, terlepas dari upaya mereka, pembeli yang cocok untuk Vlahovic tidak ditemukan, dan striker Serbia itu tetap bersama klub. Dia telah membuat awal yang menjanjikan untuk musim ini, memberikan penampilan yang berdampak dan menyumbangkan gol. Keyakinan Allegri terhadap kemampuan mencetak gol Vlahovic merupakan pertanda positif bagi sang pemain dan klub, yang menunjukkan bahwa Juventus mengandalkannya untuk menjadi kontributor utama di musim mendatang. Berbicara tentang pemain Serbia itu, katanya, seperti dikutip dari Tutto Mercatoet. Saya melihatnya lebih tenang, dia lebih baik secara fisik. Kemudian para penyerang selalu lebih baik ketika mereka mencetak gol. Dia berhasil melakukannya di 2 pertandingan pertama dan, seperti yang saya katakan di awal persiapan, saya yakin bahwa Vlahovic, yang tidak tampil bagus tahun lalu dan masih mencetak Oktober 12 gol, akan mencetak golnya. Saya sangat tenang tentang musimnya, begitu juga dengan Federico, Chiesa, Red, Keane, Milik. Ini sulit. Menjalani 1 pertandingan dalam seminggu kami memiliki pemain yang mungkin tidak bermain selama 2-3 minggu, namun kami memiliki tujuan yang sama. Vlahovic adalah striker terbaik kami dan waktunya telah tiba baginya untuk mengeluarkan potensi maksimalnya. Pemain Serbia ini adalah salah satu pemain top liga, jika dia 100% fit, kami tahu apa yang bisa dia lakukan untuk tim. Hadapi Empoli, Gatti gantikan posisi Sandro. Federico Gatti menghadapi tantangan dalam mengamankan waktu bermain di Juventus musim ini, karena Max Allegri lebih memilih formasi 3 bek yang terdiri dari Gleison Bremer, Danilo, dan Alexandro. Trio Brasil ini tampil bagus, dan klub telah menunjukkan kepercayaan pada kemampuan mereka, yang membatasi peluang Gatti di starting lineup. Gatti, pemain internasional Italia, telah mendapatkan momentum menjelang akhir musim sebelumnya dan tampaknya hampir memperkuat tempatnya di starting 11. Namun, preferensi Allegri pada musim ini adalah mempertahankannya di bangku cadangan. Laporan terbaru dari Il Bianconero menunjukkan bahwa Gatti mungkin memiliki peluang untuk kembali ke starting lineup pada pertandingan berikutnya. Kemungkinan ini muncul dari kesulitan Sandro menghadapi serangan Bologna, yang mungkin membuat Allegri melakukan beberapa perubahan di tim, termasuk potensi masuknya Gatti ke starting 11. Penggemar Juventus akan sangat menantikan apakah Gatti dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim utama. Gatti layak mendapat menit bermain dan Sandro mungkin melewatkan kesempatannya untuk bertahan di tim karena sangat menyakitkan bagi kami kehilangan poin melawan Bologna. Gatti adalah salah satu anggota skuad terbaik dan cepat belajar dan kami mendukungnya untuk tampil baik jika dia mendapat kesempatan. Ia juga mengetahui persaingan untuk mendapatkan tempat sangatlah serius, sehingga ia harus tampil sebaik mungkin untuk mempertahankan posisinya. Juventus menyediakan Keane saat Morata menunggu untuk kembali ke Turin.
Moise Kean harus absen di Juventus musim ini, karena Federico Chiesa telah mengamankan tempat di lini depan bersama Dusan Vlahovic. Hasilnya, bintang Italia itu telah tersedia untuk ditransfer, dan Juventus secara aktif mencari pembeli sebelum jendela transfer ditutup. Jika Kean pergi, Juventus berniat mendatangkan penggantinya, dan Alvaro Morata diperkirakan akan kembali ke klub untuk ketiga kalinya. Juventus telah bekerja keras untuk meningkatkan pilihan serangan mereka, namun jelas bahwa peluang Kean untuk mendapatkan waktu bermain reguler di Turin musim ini terbatas. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus mengharapkan kepindahan Kean pada hari batas waktu dan telah memberitahu Morata bahwa dia akan kembali ke Turin jika transfer berhasil dilakukan. Juventus berniat menjual Kean dengan mahar 25 juta euro dan siap membayar 21 juta euro untuk Morata yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Atletico Madrid. Potensi perombakan transfer ini mewakili strategi Juventus untuk memperkuat barisan penyerang mereka. Morata lebih berpengalaman dan akan senang untuk tetap berada di bangku cadangan dan menjadi pemain pengganti jika dia bergabung dengan kami. Namun, Kean perlu bermain untuk berkembang lebih jauh, jadi bintang Azzurri ini adalah salah satu pemain yang kami perkirakan akan hengkang, namun sangat kecil kemungkinannya dia akan mendapat kesempatan untuk pindah dari klub pada jendela transfer ini, mengingat kami hanya beberapa jam lagi dari penutupannya. Meskipun ada minat yang kuat, Juventus memutuskan untuk mempertahankan Iling Junior. Samuel Iling Junior telah menjadi incaran yang kuat pada hari tenggat waktu, tetapi tampaknya pemain Inggris itu akan tetap bersama Juventus. Iling Junior telah menjadi bagian reguler dari tim utama Bianconeri dan menunjukkan kemampuannya dengan assist luar biasa untuk Dusan Vlahovic dalam pertandingan terakhir. Ia bersama Andrea Cambiaso dipandang sebagai salah satu opsi sayap kiri di skuad Juventus dan diperkirakan akan menempati posisi tersebut dalam jangka panjang. Meski mendapat banyak permintaan dari klub lain, Juventus memutuskan untuk tidak menjual Iling Junior. Menurut Tutto Mercato Web, dia diperkirakan akan tetap bersama skuad untuk musim ini, dengan Juventus kini menganggapnya sebagai pemain penting. Hal ini menunjukkan bahwa klub menghargai kontribusinya dan melihatnya sebagai bagian dari rencana mereka ke depan. Iling Junior terus berkembang dan pemain muda ini adalah pemain yang bisa menjadi pemain penting bagi kami musim ini. Dia telah beradaptasi dengan baik untuk dipromosikan ke tim utama dan kami berharap dia terus bekerja keras untuk memberi kami lebih banyak assist dari sayap itu. Mempertahankannya adalah hal yang cerdas karena dia masih muda dan kami mungkin menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi di masa depan, atau dia akan membantu kami memenangkan trofi. Liverpool mengalihkan perhatian dari Chiesa untuk menggantikan Salah. Liverpool telah dikaitkan dengan potensi kepindahan Federico Chiesa jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan Mohamed Salah, situasi yang didorong oleh minat Al-Ittihad untuk mendapatkan jasa bintang Mesir itu. Meskipun Salah diperkirakan akan bertahan di Liverpool selama satu musim lagi karena klub tidak berniat menjualnya, kegigihan klub Saudi tersebut membuat kemungkinan tersebut tetap hidup, meski kecil, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu jendela transfer. Liverpool telah menyimpan daftar target transfer, dan Chiesa telah menjadi nama terkemuka dalam daftar itu selama beberapa waktu. The Reds memandang bintang Euro 2020 itu sebagai pemain dinamis yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian bintang Mesir mereka. Perjuangan Chiesa di bawah asuhan Max Allegri di Juventus telah meningkatkan kemungkinan dia mempertimbangkan untuk pindah, namun Liverpool kini telah mengalihkan fokusnya ke pemain lain. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, jika Liverpool terpaksa berpisah dengan Salah ketimbang mengejar Chiesa, mereka mempertimbangkan untuk merekrut Abde Ezzalzouli dari Barcelona sebagai opsi alternatif. Chiesa mengawali musim ini dengan sangat baik dan merupakan pemain yang kami tidak ingin kehilangannya, apapun yang terjadi. Bintang Azzurri ini telah melayani kami dengan baik dan merupakan salah satu pemain yang kami yakin akan memberikan performa terbaiknya di musim ini juga, karena ia terlihat mendekati kondisi kebugaran terbaiknya. Allegri